Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hayakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang ketujuh. Kita melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Thalathatul Usul. Setelah kita mempunyai pijakan yang pertama, yaitu bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Dan siapakah Allah? Allah adalah yang menciptakan kita, yang memiliki kita, dan yang mengatur kita. Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat alam ataupun ayat-ayat syar'iyah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seseorang memperbanyak membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari makna-maknanya, mempelajari asma wa sifat, dengan itu dia semakin mengenal Allah Azza wa Jal. Dikarenakan Allah adalah Rabb kita, maka hanya Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi. Tak boleh bagi kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini pijakan yang pertama. Kita akan melanjutkan kepada pijakan yang kedua atau fondasi atau landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, Al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam secara dekat dengan dalil-dalilnya. Apa itu Islam? Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-istislam, berserah diri sepenuhnya lillah, kepada Allah saja, bit-tauhid, dengan cara mentauhidkan. Karena ada dari kalangan kaum muslimin yang berserah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan juga dia menghambakan diri kepada selain Allah. Maka perlu ada kalimat tauhid, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah sepenuhnya dengan cara mentauhidkan. Itulah Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah bitta'ah, dengan cara mentaati perintah Allah dan Rasulnya, melakukan ibadah dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ibadah tidak boleh seseorang berinisiatif sendiri. Tidak boleh bagi seseorang melakukan ibadah dari inisiatif dirinya sendiri. Dia harus melihat apakah Allah memerintahkan hal ini, apakah Rasul memerintahkan ibadah ini. Apabila tidak, maka jangan lakukan. Wal bara'atu, dan berlepas diri, minasyirik, dari segala bentuk kesyirikan, wa ahli, dan para pelakunya. Perlu bagi kita untuk menumbuhkan rasa kebencian kepada kesyirikan dan kepada para pelaku kesyirikan. Tak boleh bagi kita untuk saling mencintai, untuk menyayangi kesyirikan dan juga para pelakunya, sekalipun itu adalah orang tua kita, sekalipun itu adalah kakak kita, anak kita. Apabila mereka berada di atas kesyirikan, apabila mereka berada di atas kekafiran, maka wajib bagi kita untuk berlepas diri, membenci. Terkecuali hak orang tua. Begitu pula sanak keluarga kita yang masih kafir, tetap kita membenci kekufurannya, akan tetapi boleh bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik ini bukan timbul dari rasa cinta kita kepada kekufuran mereka, akan tetapi dalam rangka untuk membalas, atau dalam rangka untuk berbakti karena kedudukan mereka adalah orang tua. Tak lebih dari itu. Tidak boleh bagi kita untuk mencintai kesyirikan atau kekufuran dan para pelakunya. Wahuwa, dan Islam, thalathu maratib, punya 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah al-Islam. Tingkatan yang
Dua yang pertengahan yaitu al-iman. Tingkatan yang paling tinggi al-ihsan. Dan setiap tingkatan ini punya rukun-rukun. Itulah makna Islam. Kita harus mengetahui apa itu Islam. Apa itu Islam? Islam adalah kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya dengan cara mentauhidkan. Tunduk kepada Allah dengan cara mentaati Allah dan Rasul-Nya. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fa'arkanul Islam khamsah." Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, dan rukun yang kedua mendirikan salat, wa ita'uz zakah, rukun yang ketiga menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, rukun yang keempat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan rukun yang kelima adalah berhaji ke Baitullah al-Haram. Maka inilah rukun Islam, yang mana Islam tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak kecuali dengan 5 rukun ini. Tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar diketahui, akan tetapi wajib untuk dilakukan. Fadalilu syahadah, maka dalil yang menunjukkan bahwasanya syahadat la ilaha illallah adalah rukun Islam, firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, wal malaikatu, dan malaikat pun bersaksi atas hal itu, wa ulul ilm, begitu pula ahli ilmu juga bersaksi atas hal itu, qaiman bil qist, menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Aziz, yang maha bijaksana, Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, maha hikmah. Wa ma'naha, dan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illa Allah wahdah. Dan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan yang berhak disembah bihaqqin illallah, kecuali hanya Allah wahdah saja. Inilah makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah yang terus sebar di kalangan kaum muslimin, makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah makna yang salah. Adapun makna yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah wahdah, tidak ada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haddun nafi minal itsbat la ilaha illallah nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dan batasan penafian dari penetapan kalimat la ilaha illallah, la ilaha adalah kalimat yang digunakan untuk nafian, menafikan, meniadakan, jami'a ma yu'badu min dunillah, segala semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallahu, dan kalimat illallahu muthbitan, menetapkan al-ibadata, peribadatan, lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fi ibadatihi, di dalam peribadatan, kama annahu la lahu syarik fi mulkihi, sebagaimana tidak ada yang ikut serta berserikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memiliki alam semesta ini, sebagaimana tak ada serikat yang membersamai Allah di dalam menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta, maka tidak ada serikat pula
yang menandingi Allah, yang membersamai Allah di dalam hal peribadatan. Wa tafsiruha, dan tafsir makna la ilaha illallah, alladhi, yang yuwaddihuha, yang lebih menjelaskan lagi, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Nabi Ibrahim berkata, li abih, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah, illa alladhi, kecuali zat fatarani, yang telah menciptakanku, yaitu Allah, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepadaku, wa ja'alaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimatan baqiyah, kalimat yang akan kekal, yang akan langgeng, fi aqibihi, pada anak cucu Ibrahim, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Ayat ini menerangkan bahwasanya la ilaha illallah adalah dengan kita berserah diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kekufuran dan para pelakunya. Kita menafikan peribadatan dari selain Allah, dan kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kepada kalimat yang disepakati oleh seluruh para rasul dan para nabi. Semua rasul dan seluruh nabi ini mengatakan kalimat ini, yaitu apa? La ilaha illallah. Alla na'budu illallah, hendaknya kita tidak menyembah kecuali Allah saja. Wala nusyrika bih, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah seseorang di antara kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sandaran di dalam menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, karena halal haram itu mutlak hak Allah. Tidak boleh bagi seseorang mengada-ngadakan penghalalan, mengada-adakan pengharaman yang Allah tidak halalkan, Allah tidak haramkan. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal sudah sampai ilmu kepada mereka, sudah sampai nasihat kepada mereka, sudah sampai dakwah kepada mereka, faqulu syhadu, katakanlah oleh kalian, persaksikan wahai kaum musyrikin, bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami telah berislam. Kita cukupkan sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.